Saya akan mengulangi untuk beberapa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bagaimana kebiasaan daripada kita, dan itu menjadi kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan, dan itu mengganggu kehidupan Kristen kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saya senang ikut M3, pimpinan saya Pak Bowo, dan itu saya sangat senang sekali. Kenapa? Dia tuh tidak pernah kalau ngajak M3 itu semangat begitu. Dan saya jatuh cinta benar-benar kalau M3 itu selalu dinanti-nantikan. Ikut M3-nya Pak Bowo. Ini Pak Bowo. Nah, saya memang menyukai. Kenapa? Di situ saat selain Pak Bowo, saya juga biasa ketemu dengan Pak Petrus. Jadi kalau dia biasa sharing di gereja, kemudian atau sharing di M3 atau di mana, dia selalu mengulang di dalam mobil bersama saya. Dia cerita, dia sampaikan seperti itu. Dan itu membuat hati saya itu terganggu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan, apa yang aku bisa lakukan supaya aku memenuhi firman ini. Dan itu yang mengganggu hidup saya. Kemarin beberapa waktu lalu tentang bercerita tentang cangkang itu, saya sudah sampaikan. Yang membuat kita tidak bisa melihat karya Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Padahal Tuhan ada dalam hidup kita, enggak? Ada. Tuhan ada di sekitar kita, enggak? Ada. Bahkan Tuhan ada di dalam hidup kita, di diri. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak bisa melihat itu. Saya akan mengulang kisah tentang perjalanannya ke Emmaus. Ya, kita baca bersama-sama. Kita baca pelan dan agak cepat begitu supaya karena hanya panjang. Pelan tapi agak cepat. Lukas 24. Pelan tapi agak cepat begitu ya. Ayat 13 sampai ayat, karena ayatnya banyak. Ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Ya, 25. Nanti saya baca ayat yang ke-13 dan nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ketiga, ayat yang ke-14 selanjutnya begitu ya. Kita bergantian. Supaya kenapa kita baca? Supaya kita dengar firman, supaya kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau atas firman ini. Ayat yang ke-13. Pada itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Perhatikan dulu, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Yesus berjalan bersama mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Ya. Ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Awalnya murid Tuhan ini tidak mengenal Yesus, walaupun dia ngomong, tapi rasanya kan aneh, ya kan? Kira-kira kalau saya punya anjing, ya, punya anjing. Anjing itu biasa kalau setiap malam saya masakan kesenangan dia. Terus kemudian saya masak, kemudian saya berikan, kalau sudah dingin saya berikan ke mereka makan. Yang terjadi apa? Itu gerbang cakrawala badan. Saya masuk itu, mobil saya tergenang, anjing itu udah mengganggu. Mobil saya masuk komplek, mobil anjing itu udah mengganggu. Itu mertua saya udah bilang begini, itu kalau ngomong sama Sasa itu dedimu pulang. Itu belum jawab. Dia mendengarkan suara Tuhan. Dan saya tahu benar bagaimana suaranya Pak Petrus. Cara ngajarnya, kebiasaannya, saya tahu. Karena hidup bersama. Ya kan? Saya juga tahu benar istri saya seperti apa. Walaupun kesukaannya seperti apa, yang dia tidak sukai seperti apa. Ada yang saya jarang. Dosa saya seperti itu. Dia tidak sukai tapi saya kerjakan. Pura-pura tidak tahu gitu. Itu dosa saya. Ampuni saya istri. Nah, itu kebiasaan. Saya tahu benar kebiasaan istri saya. Saya mengamati waktu tidur, mengamati waktu makan, saya mengamati gaya jalannya, dari jauh sudah kelihatan. Oh, istri, tidak mungkin salah. Karena mengenal. Kira-kira murid Tuhan sama Tuhan Yesus kenal nggak? Kenal nggak? Seharusnya suaranya terdengar nggak? Terdengar, oh ini Tuhanku, ini Yesus, terdengar nggak? Tapi fakta Alkitab mencatat bahwa murid Yesus tidak mengenali suara guru, suara. Ada yang menutupi, ada selaput, ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat dia. Ada hal pertama, kalau sudah lihat yang ada dua hal yang bisa membuat mereka terbuka matanya. Pertama, tegurannya Yesus. Ayat yang ke 325.
Ayat yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kenapa mereka tidak mengenal? Mereka bodoh. Kenapa mereka tidak mengenal? Karena mereka lamban hatinya. Seringkali bodoh itu didedikkan kalau tidak sekolah. Kalau tidak sekolah, sekolahnya tidak tamat SMA, begitu termasuk orang bodoh. Bukan. Bodoh di sini. Ini bukan Tuhan menyek sama muridnya, wah bodoh loh, Raisa muda, bukan itu. Tapi dia menegur dengan keras, kamu bodoh. Pertama bodohnya adalah karena murid Tuhan beranggapan, punya pengharapan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Yang diharapkan adalah Yesus datang ke dunia menyelamatkan bangsa Israel. Kalau mereka datang kepada Yesus, dia dapat mujizat. Kalau lapar, dia bisa dikasih makan. Itu harapan mereka. Tetapi faktanya malah akhirnya mati. Itu yang terjadi. Kalau harapanmu tidak sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan, itu bisa menutupi, menghalang itu pada Tuhan. Bodoh itu bukan masalah pendidikan. Bodoh itu adalah sesuatu yang kita terima. Kita terima sama. Kita sama-sama melihat TikTok kan? Iya kan? Kita bisa scroll WA grup dan bisa kita gibahi orang kan? Sama kan? Itu yang masuk dalam pikiran kita. Kita jadi cerdas untuk komentar tentang si A. Wah paling enak siapa? Gibahi Pak Bowo. Wah itu kan dia tidak sakit hati. Tidak sakit hati untuk Pak Bowo ya. Kenapa? Kalau gibah senang. Kabar tentang Pak Bowo tersebar dengan luas. Dan kita kalau di WA group langsung komen, celing keluar. Pagi hari yang dibuka pertama kali bukan Alkitab, tapi gibahan. Kemarin kabarnya bagaimana ya? Itu yang masuk dalam pikiran kita. Itu yang membuat kita cerdas atau tidak, kita bodoh atau tidak. Bodoh bukan tentang sekolah pintar, sekolah tinggi atau tidak, tetapi apa yang kita terima dan kita lakukan. Kalau kau dengan firman Tuhan, kalau kau jangan sakit hati dan kau melakukannya, itu pintar. Itu orang pintar. Kalau kau tidak gampang sakit hati, engkau sudah punya tempat gelas dalam hidupmu, tidak gampang tergores muka. Engkau orang pintar. Engkau bukan orang pintar. Kalau kau disuruh mengampuni dan kau mengampuni, itu artinya engkau orang pintar, bukan orang bodoh. Melakukan perintah Tuhan. Harapan Tuhan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang dimau Tuhan selaras apa yang kita kerjakan. Pintar bukan menulis sekolah. Pintar bukan tentang dia itu pemimpin, ketua komsel atau bukan. Pintar itu tentang sesuatu bagaimana kita menerima yang baik dan benar dan kita bisa memilihnya yang terbaik. Itu tentang orang pintar, bukan bodoh. Pintar juga punya arti dalam Alkitab, dalam ini adalah begini: kecerdasan kita, kebiasaan kita, keterlatihan kita, keahlian kita untuk memutuskan dengan cepat mana yang baik dan mana yang benar, mana yang akan kita lakukan yang oh ini benar, wah ini baik. Nulung orang baik kan? Baik. Tapi belum tentu kita nulung orang itu kelakuan sikap kita benar. Ternyata memang dia punya kebiasaan dulu dan kita tidak menolong dia. Kita harus punya kebiasaan, kepandaian untuk mengambil keputusan yang benar. Kalau pagi hari bukannya apa? Berdoa dulu, baca Alkitab, terus kemudian laporan.
itu orang benar, itu orang pintar, bukan orang bodoh. Kita bisa memilih apa yang kita putuskan, mau berdoa atau tidak, itu keputusan kita. Itu tidak perlu sekolah, itu bisa kita lakukan semua. Setuju? Tapi faktanya adalah kita mengabaikannya seringkali. Kita menjadi bodoh karena kita enggan melakukan. Kita memutuskan lebih enak, memutuskan apa? Yang kita sukai. Misalnya seperti ini. Kita lebih suka ikut M3 atau tidak? Datang M3 atau tidak? Saya memilih suka M3. Bapak ibu saudara pilih apa? Belum tentu suka itu. Senang ikut ke gereja atau tidak? Ke gereja, yang penting aku ke gereja, absen di gereja supaya apa? Ketua MT itu bisa tahu bahwa aku datang. Atau memang aku kepingin firman Tuhan, aku pengen memuji nama Tuhan, dan aku pengen pada minggu ini aku melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau. Kalau engkau memilih dengan benar, engkau bukan orang bodoh, engkau akan bisa melihat. Keputusan itu latihan, ya, latihan setiap hari. Keputusan untuk berdoa, untuk renungan pribadi, untuk baca Alkitab, untuk dengerin firman Tuhan, itu keputusan kita. Keputusan untuk mengambil kita ikut orang gibah atau tidak, itu keputusan kita. Keputusan kita untuk berbohong atau tidak, jujur atau tidak, itu keputusan kita. Berbuat serong atau berbuat lurus, itu keputusan kita. Itu kecerdasan, itu kepandaian, itu latihan. Tetapi kalau kebiasaan yang buruk kita yang ambil, itu kita kerjanya dulu. Para murid harapannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya. Akhirnya apa? Ya kecewa, mereka kecewa. Mereka diberitakan bahwa Yesus hidup, mereka percaya? Enggak. Bahkan harapan mereka hilang, masa depan mereka hilang. Kenapa masa depan mereka hilang? Iya. Seharusnya mereka bangsa Israel terlepas dari penjajahan Roma, tetapi faktanya tidak terjadi. Kau mungkin harapanmu hilang, sakit tidak sembuh-sembuh, bergumul tidak selesai-selesai, suamimu tidak bertobat-bertobat, istrimu tidak bisa mengelola dengan baik, orang tuamu tidak sesuai dengan harapanmu, anakmu mengecewakan hidupmu. Harapan kita tidak sesuai, tetapi kita bisa memilih untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita melakukan itu, kita akan bukan orang yang bodoh. Bisa? Tapi bodoh bukan tentang bagaimana sekolahnya, bagaimana kalau dia pemimpin, atau bukan. Tapi tentang bagaimana sikap kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, betapa lambannya hatimu. Saya akan ada dua hal ini. Yang pertama orang bodoh, yang kedua orang yang lamban hati. Lamban itu tidak gampang bergerak, tidak gampang berespon, responnya lamban. Kalau ada orang sakit jadi tungguin sih. Ada orang kelaparan, ya tunggu dia sih. Ini sekarang enggak ya? Wah, masih bisa hidup 2-3 hari. Nanti pas saat terakhir kita beri cocok. Empatinya rendah. Kepedulian terhadap orang sekitar kita rendah. Akhirnya membuat lamban saat kita lamban hati itu dalam arti begini. Apa yang di dalam diri, kalau orang ngomong itu kecantikan di dalam, inner beauty. Kalau engkau punya karakter, kebiasaan yang membuat itu mempesona Tuhan, orang yang cakap.
Respon lamban. Saat kamu harusnya bergerak untuk menolong orang tetapi tidak. Saat kamu harus peduli tetapi kamu enggan untuk melangkah. Itu respon. Karakter kita harus kita biasakan, harus kita olah, harus kita kembangkan. Supaya apa? Supaya Kristus. Saya juga punya masalah. Hampir saja kadang-kadang membuat saya juga rasanya Tuhan kok tidak menolong kami ya. Saya berharap mujizat terjadi atas istri saya. Dia sembuh penyakit kankernya, suaranya pulih secepat sedia kala. Dan sudah hampir 8-9 tahun ini saya minta supaya dia bebas dari sakit kanker. Dan seakan-akan Tuhan tidak menolong saya. Tetapi saya tidak merasa seperti itu. Sampai saat ini saya sangat berharap kepada Tuhan. Harapan saya tidak pernah berhenti untuk kesembuhan istri saya, untuk pemulihan istri saya. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Harapan harus tetap ada. Itu akan yang nampak adalah bagaimana kita bisa bersabar sampai apa yang dimaui Tuhan terjadi. Kesabaran adalah kecantikan dalam diri kita. Orang yang pelit, jangan salah loh, orang pelit itu susah masuk surga. Ada yang pelit di sini bertobat. Jangan pelit. Ya, firman Tuhan katakan kau harus murah hati. Kalau hitung-hitungan untuk masalah jangan sampai ngutangi, ngutangi tidak boleh. Jangan berutang. Ya sudah berhenti utang. Apapun yang terjadi. Kalau tidak menjadi bagian orang bodoh, lakukan saja. Pelit, harusnya Tuhan murah hati. Kemudian apa? Baik hati. Orang yang punya kebaikan memancar dalam diri kita. Nanti akan yang namanya apa? Engkau tidak akan lamban dalam memutuskan, dalam bertindak, dalam berpikir. Saya berpikir kemarin saya hasil lab, saya kan ngotot sama istri saya. Saya bertengkar dengan istri saya. Kamu itu harus kelas supaya kamu paling tidak tahu kondisi fisikmu begitu. Tapi kan Bapak Ibu tahu, istri saya itu orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Jadi saya ngotot, dia juga ngotot, dia tidak mau. Saya semakin saya keras, semakin dia apa? Mengeraskan hati, sama-sama. Tidak ketemu jalannya. Kemudian saya dengar Pak Petrus sharing tentang cangkang ini. Saya ngomong mulai saat ini cangkangku, pikiranku tentang itu tak hilangkan. Ya saya lawan apa? Apa yang dimaui dia, saya kerjakan. Aku pijiti, aku dikeroi tak keroi, aku dikop tak kop gitu ya. Aku butuh ini tak beli no begitu. Tahu-tahu dia ngomong wes ronsen yuk ronsen gitu. Bisa ronsen. Hasil ronsennya kurang bagus karena diindikasikan istri saya terkena TBC. Jangan dikit dulu ya. Saya senang karena bukan kanker. Dia sedih karena TBC. Karena buat saya TBC tidak terlalu menakutkan. Yang takut kan orang-orang sekitarnya. Tapi buat saya kanker lebih menakutkan. Nah, dia takut. Akhirnya kita bawa ke dokter lagi. Kita sudah sepakat karena saya sudah berubah. Cangkang penutup saya kebaikan dan dia berubah. Saya layani dia dengan baik. Saya ke dokter. Hasil lab di lab ternyata tidak ada bakteri TBC sedikit pun. Dia langsung segar-segar. Wih, tujuhku cerah ini. Tapi dimulai dari siapa? Saya bertobat. Saya dulu. Kalau saya tetap ngotot dengan cara saya tidak akan mendapatkan ganti. Saya tidak akan mendapatkan. Ya, itu ceritanya.
Kenapa? Pengharapan saya atas kesembuhan Israel tidak pernah berhenti. Dan saya melihat Tuhan menolong kami setiap waktu. Saya melihat kebaikannya. Saya lihat senyumnya setiap hari, setiap pagi. Karena dia habis karena nampaknya sesat. Kalau sudah saya pijiti, ya, saya pijiti dia seperempat, minimal seperempat jam lah, setengah jam itu udah biasa. 45 menit saya pijiti terus, waduh, senang nggak? Ya senang. Kayaknya juga kayak masa-masa kita menikah, apa namanya? Awal-awal menikah itu, wah, tapi saya bayangkan gitu sih. Jadi saya suka cita, senang. Istri saya juga senang. Sekarang wajahnya cerah, agak bulat sedikit, tapi udah lumayan, ada pengharapan. Saya juga bersyukur. Saya tidak mau jadi orang bodoh, dan saya tidak mau lambat. Saya berusaha setiap hari berubah, seperti apa yang saat Pak Petrus saya dengerin beliau. Saat dia sharing tentang apa namanya, tentang baju perlengkapan rohani, perlengkapan yang diberikan dari surga. Saya cari. Saya dulu malas. Saya sudah mulai malas untuk apa? Belajar bahasa asli Alkitab. Saya mulai malas. Tapi dengan saya bertobat, saya mau berubah. Saya mau cari apa yang mau Tuhan, supaya tepat seperti apa yang mau Tuhan. Saya belajar lagi, saya berubah. Kalau engkau hari ini dengan firman Tuhan dan engkau melakukannya, engkau akan melihat Tuhan. Itu cara yang pertama, yaitu dengan tidak bodoh dan tidak lambat. Yang kedua, cara supaya melihat Tuhan paling gampang saat Tuhan Yesus memecahkan roti perjamuan, saat itu matanya terbuka melihat Tuhan. Kalau tidak dengan diri kita, tetapi juga dengan kuasa Allah. Makanya datang 2 malam, 2-10 hari. Setiap hari kita perjamuan kudus. Kalau udah hari ini matanya terbuka, paling bisa besok bisa terbuka begitu. Mau datang? Datanglah. Kalau yang belum datang, datang. Semangat supaya kita bisa melihat itu. Cara yang kedua adalah kita bersandar kepada Tuhan. Kita melakukan, kalau disuruh perjamuan, dia lakukan apa yang Tuhan mau. Dan dia dan mereka melihat. Mau melihat Tuhan dalam hidupmu? Berubah. Lakukan sesuatu apa yang Tuhan mau. Mau melihat Tuhan, datang ke tempat ini. Ikuti doa 10 hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang bersyukur kepadamu, ajar kami supaya kami melihat Engkau Tuhan. Kami memandang supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kalau kami Roh Kudus, setiap kami supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya setiap hari kami bisa melihat Engkau. Tolong kami Tuhan, ampuni kami yang tidak percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri segala perkataan perhatian sore hari ini. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat sore hari ini kami kembali mendengar firman-Mu, dan kami berdoa ya, setiap kali kami mendengar firman-Mu, bukan hanya mendengar dan melupakan, tapi mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak yang datang menjadi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kebenarannya lah yang menjadikan kita semakin hari semakin mengenal Dia. Oleh kuasa firman-Nya, hidupmu dan hidupku
semakin hari semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga hidupmu dan hidupmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Berkati.